Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Bahki dari 11 IPS 4 ingin mempresentasikan UU PBB. Dasar Hukum UU nomor 12 tahun 1985 Jo. UU nomor 12 tahun 1994. PP nomor 25 tahun 2002. KMK nomor 523 atau KMK 04 1998. KIP 19 PJ 6 atau 1998. Pajak bumi dan bangunan PBB adalah pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan dikenakan terhadap subjek pajak. Orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki penguasai memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak terbagi menjadi dua, yaitu bumi sama bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pasal 1 angka 1. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap atau tanah dan perairan. Pasal 1 angka 2. Objek pajak pasal 2 ayat 1. Bangunan termasuk dalam pengertian bangunan adalah penjelasan pasal 1 angka 2. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Faktor menentukan klasifikasi objek pajak pasal 2 ayat 2, yaitu bumi atau tanah, letak peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Bangunan, bahan bangunan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB pasal 3 ayat 1 adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Objek pajak yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah pasal 3 ayat 2, yaitu pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Subjek pajak pasal 4 ayat 1. Orang atau badan. Orang memperoleh manfaat atas bangunan. Badan memperoleh manfaat atas bumi. Orang memiliki penguasai bangunan. Badan mempunyai suatu hak atas bumi. Pasal 4 ayat 2. Subjek pajak yaitu dikenakan kewajiban membayar pajak. Wajib pajak. Subjek pajak pasal 4 ayat 3. Dirjen pajak menetapkan subjek pajak objek pajak yang belum jelas wajib pajaknya. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak NJOPTKP. NJOPTKP adalah berbeda untuk masing-masing daerah, maksimal 12 juta. 1. Per wajib pajak diberikan untuk bumi atau bangunan. Apabila seseorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Pendekatan penilaian yaitu pendekatan data pasar market data upfront. NJOP
NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga pasarnya. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan. Pendekatan biaya cost upfront. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan, terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya. Pendekatan pendapatan income upfront. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya. Tetapi pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan. Cara penilaian yaitu penilaian mass appraisal. Penilaian individual yaitu jalan tol, pelabuhan laut, sungai, udara, lapangan golf, industri, semen, pupuk, PLTA, PLTU, PLTG, pertambangan, tempat rekreasi, dan lain-lain sejenisnya. Objek pajak tertentu seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, lap golf, objek rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Penetapan besarnya nilai jual kena pajak PP nomor 25 tahun 2002. Nilai jual kena pajak itu objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, objek pajak lainnya bila NJOP 1 miliar atau lebih. Nilai jual objek pajak kurang dari 1 miliar. 40% X NJOP, 20% X NJOP. Dasar penghitungan pasal 6 ayat 3 dan 4. Nilai jual kena pajak serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Persentase NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam UU PBB pasal 23 tidak diatur dalam UU Pajak Bumi dan Bangunan. Berlaku ketentuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perundang-undangan lainnya. Tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang pasal 8 ayat 1, 2, 3. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak terutang untuk daerah Jakarta di wilayah DKI Jakarta, untuk daerah lainnya di wilayah kabupaten atau kota yang meliputi letak objek pajak. Cara menghitung PBB adalah tarif kali NJKP sama dengan 0,5%, 20% kali NJOP, 0,5% kali 40% NJOP. NJOP bumi tambah NJOP bangunan, NJOP TKP. Sekian dari saya Zaki Bayhaqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.